Ken Sagopi seri 150 Kongso Dewa Adu Jago. Prabu Anom Kongso Dewa gembira ketika mengetahui buruannya telah muncul dengan sendirinya. Asal mereka tidak melarikan diri kembali tentu mudah untuk membinasakan mereka. Raden Kokrosono dan Raden Noroyono masih terlalu kecil untuk melawan Prabu Anom Kongso Dewa. Sementara itu Dityo Suratimontro telah tegak berdiri di tengah gelanggang. Jika perkelahian dilanjutkan dengan cara saling tendang dan pukul seperti ini, pasti berhari-hari tak akan ada yang menang maupun kalah, karena tidak ada yang bisa saling menyakiti. Tiba-tiba Dityo Suratimontro menubruk Raden Bimoseno dengan garangnya. Namun Raden Bimoseno tetap berdiri kokoh. Terjadilah pergulatan dalam keadaan berdiri. Mereka saling dorong untuk bisa membanting lawannya. Namun mereka sama-sama kuat, tidak mudah untuk saling menjatuhkan. Dalam suatu kesempatan, Bimoseno yang telah berhasil mengungkit kekuatan Gajah Seno yang ada pada dirinya, berhasil menangkap Dityo Suratimontro, mengangkat tinggi-tinggi dan kemudian membantingnya dengan keras. Semua penonton menahan nafas, mereka menduga Dityo Suratimontro pasti akan remuk tulang-tulangnya. Namun mereka berdecak kagum. Justru Dityo Suratimontro jatuh berdiri di atas kedua kakinya, sambil tertawa terbahak-bahak. Berkali-kali kejadian serupa terulang. Dityo Suratimontro tidak bisa merobohkan Raden Bimoseno. Sebaliknya Raden Bimoseno pun belum bisa menyakiti Dityo Suratimontro. Dengan cara ini pun pertarungan tidak akan ada yang menang maupun kalah. Para bobotoh pun heran Dityo Suratimontro tidak segera menghabisi lawannya. Para petaruh yang berdasarkan berapa lama Raden Bimoseno bisa bertahan. Ada yang tersenyum gembira karena ia pasang taruhan. Bimoseno mampu bertahan sampai tengah hari. Namun tak sedikit yang kecewa dan bersungut-sungut, karena ia pasang taruhan Bimoseno akan menyerah sebelum matahari sampai di puncaknya. Namun yang selalu tersenyum sang bandar, apapun hasilnya, ia tetap akan yang diuntungkan. Dityo Suratimontro masih ingat aturan yang dibuat oleh Raden Ugrasena, bahwa boleh mempergunakan senjata yang ada pada tubuhnya. Dityo Suratimontro kemudian kembali menubruk Raden Bimoseno. Kini ia tidak melepaskannya, bahkan ia sengaja agar dibekap oleh lawannya. Benar juga harapan Dityo Suratimontro. Raden Bimoseno membekap kepala Dityo Suratimontro dengan lengannya yang kuat. Namun yang terjadi sungguh di luar perhitungan Raden Bimoseno. Dityo Suratimontro memusatkan kekuatannya pada kedua gigi taringnya yang sangat tajam itu. Lengan Bimoseno digigitnya dengan kuat oleh Dityo Suratimontro yang dilambari dengan ilmunya. Begitu kuatnya sehingga mampu menembus kekebalan kulit Bimoseno. Raden Bimoseno merasakan sakit yang sangat luar biasa, sehingga ia kibaskan dengan segala kekuatan untuk melepaskan gigitan Dityo Suratimontro. Akibatnya Dityo Suratimontro terpental jatuh. Namun lengan Raden Bimoseno terluka menganga dengan perasaan sakit dan panas menyengat. Dityo Suratimontro kembali tertawa terbahak-bahak karena usahanya berhasil. Jika ini terus terjadi, pasti lambat laun ia akan semakin banyak melukai lawannya.
Jika terjadi demikian, pasti perlawanan Bimoseno menjadi semakin lemah, sedangkan Bimoseno sendiri belum bisa melukainya. Benar, beberapa kali Dityo Suratimonro berhasil menggigit Bimoseno dalam setiap pergulatan. Perasaan panas menyengat telah dirasakan di beberapa tempat oleh Raden Bimoseno. Bersambung. Di zaman ini, sering untuk memenangkan sebuah persaingan dilakukan dengan segala cara.